Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Vegeta mengerahkan jurus Final Flash untuk menghancurkan Cell. Di sini, serangan Final Flash milik Vegeta berhasil menghancurkan setengah tubuh dari Cell. Tapi Cell memiliki saripati milik Piccolo yang membuatnya bisa untuk menggunakan kemampuan regenerasi milik Piccolo yang membuatnya bisa sembuh seperti sedia kala. Alhasil Vegeta pun harus kalah bertarung melawan Cell akibat Cell yang memiliki bentuk sempurna yang kekuatannya benar-benar mengerikan. Akhirnya setelah Vegeta pingsan, di sini Trunks akan turun tangan untuk bertarung melawan Cell. Setelah melihat ayahnya pingsan, di sini Trunks pun segera meningkatkan aura kekuatannya dengan sangat dahsyat dan membuat tubuhnya menjadi sangat besar dan berotot. Di dalam bentuknya ini terlihat kalau Trunks sangat mirip dengan Broly. Setelah meningkatkan kekuatannya dan membuat semua tubuhnya menjadi sangat berotot, Trunks pun langsung berjalan menuju ke arah Cell untuk menghampirinya dan bertarung melawannya. Setelah saling berhadapan, Cell dan juga Trunks pun memulai pertarungan, di mana kecepatan mereka berdua sampai-sampai tidak bisa dilihat oleh Krillin karena saking cepatnya kecepatan mereka saat bertarung. Pada pertarungan tersebut, di sini Trunks pun berhasil membuat Cell terbanting ke tanah. Krillin yang melihat kekuatan Trunks yang begitu besar dan berhasil menjatuhkan Cell, dia pun sangat yakin kalau Trunks bisa untuk mengalahkan Cell. Tapi tiba-tiba Cell langsung bangkit kembali dan mengatakan kalau kekuatan Trunks hanya segitu saja dan tak akan cukup untuk melawannya. Mendengar perkataan dari Cell, di sini Trunks pun langsung menyerang Cell dengan cara membabi buta. Akhirnya pertarungan sengit di antara mereka berdua pun tak bisa terhindarkan lagi. Nah, pada pertarungan tersebut Cell pun berhasil menghajar Trunks sampai membuatnya tersungkur. Krillin-san, abunai! Namun ternyata Trunks sengaja melakukan hal tersebut agar bisa mengalihkan perhatian untuk Krillin bisa membawa Vegeta pergi dari tempat ini. Krillin pun segera menghampiri Vegeta dan segera membawanya meninggalkan tempat tersebut. Setelah Krillin pergi membawa Vegeta, di sini Trunks pun bisa leluasa untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun ternyata di sini Cell mengetahui rencana dari Trunks sebelumnya untuk membawa Vegeta meninggalkan tempat ini agar mereka bisa bertarung lebih leluasa. Cell membiarkan Krillin pergi membawa Vegeta karena dirinya sudah tidak lagi tertarik kepada Vegeta yang sudah lemah. Setelah itu, Trunks pun langsung meningkatkan aura kekuatannya untuk menunjukkan semua kekuatan yang ia miliki di hadapan Cell, di mana kekuatan yang ditingkatkan oleh Trunks ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang berada jauh di sana.
Namun Cell sama sekali tidak panik melihat kekuatan terang yang semakin lama semakin meningkat. パワーだ。これが悟空の言っていた。トランクス、本当に恐ろしいぜ。 全然すごいぞ。これ以上勝手なパワーだ。確かに悲惨な未来よ。 Sebelum memulai pertarungan melawan Cell, Terang pun segera menceritakan bagaimana masa depannya yang seperti neraka, di mana Android 18 dan juga 17 membuat kehancuran di sana sini dan menghancurkan umat manusia yang berada di sana. Bahkan Android 18 dan juga 17 membunuh para Z-Factory yang masih hidup dan akhirnya membuat mereka semua menjadi tewas. 退屈しちゃったよ。人造人間しまった。ベジータ。ピッコロさんも。天津飯さん、みんな。おや？そう。 これはベジータのおい。下がってろ！食え！ どこに行った？ どんな時でも。Setelah Terang menceritakan bagaimana masa depannya yang seperti neraka, sekarang gantian Cell yang menceritakan bagaimana dirinya bisa lahir di muka bumi ini dan mencari keberadaan dari Android 18 dan juga 17 yang berada di masa depan. Namun dirinya yang tidak bisa menemukan keberadaan mereka berdua akibat telah dibunuh oleh Trunks. Nah, di sini Cell yang tidak berhasil menemukan keberadaan dari Android 17 dan juga 18 di masa depan. Akhirnya dia pun segera membunuh Trunks yang berada di masa depan dan menggunakan mesin waktunya untuk kembali ke masa lalu. Dan akhirnya saat ini dia pun berhasil mewujudkan keinginannya, yaitu menghisap Android 18 dan juga 17 dan mendapatkan bentuk sempurnanya. Setelah menceritakan semua hal tersebut, akhirnya pertarungan di antara Cell melawan Terang pun dimulai, di mana pertarungannya dilakukan oleh mereka kali ini benar-benar sangat sengit, di mana Cell ingin melihat seberapa kuat wujud sempurnanya ini, sementara Terang dia ingin segera membunuh Cell agar tidak membuat kekacauan di muka bumi ini. だが私はお前の大変を恐るべき心だ。これからサイヤ人の
お前を殺す。Terangnya melihat Cell sama sekali tidak terluka setelah menerima semua serangan yang ia lancarkan, membuatnya menjadi keringat dingin. Karena seharusnya Cell bisa terluka karena semua serangan yang ia lancarkan sebelumnya benar-benar sangat kuat. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Apakah Trunks akan mampu untuk mengalahkan Cell dalam wujud sempurnanya, ataukah sebaliknya di mana Cell akan berhasil mengalahkan Trunks dengan menggunakan wujud sempurnanya tersebut? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.